Review dan spoiler film debut anaknya Amir Khan yaitu Junaid Khan berjudul Maharaj. Film ini rekomen banget ya menurutku, alur ceritanya oke dan nggak ngebosenin. Film ini juga berdasarkan kisah nyata pada tahun 1860-an di mana seorang jurnalis yang menuntut seorang ketua sekte yang dianggap dewa karena udah sering melecehkan banyak perempuan di daerah tersebut. Langsung aja ya, Karsan Das adalah seorang yang kritis sedari kecil. Dia sering menanyakan ini itu, kelihatan pinter lah pokoknya. Karsan Das ini adalah Junaid Khan ya. Namun setelah usia 10 tahunan ibunya meninggal, bapaknya nikah lagi dan si Karsan diasuh oleh bibinya. Nah setelah dewasa, si Karsan Das atau Junaid Khan ini menjadi jurnalis yang sering nulis tentang kritik sosial. Karsan ini punya tunangannya namanya Kishori yang diperankan Shalini Pandey. Mereka ini sebenarnya pengen buruan menikah, tapi Karsan Das pengennya calon istrinya ini berpendidikan, jadi dia nyuruh untuk belajar terlebih dahulu. Dia udah nunggu sampai 3 atau 4 tahunan gitu untuk dinikahi. Mereka ini mengutamakan pendidikan lah ya. Lalu saat itu ada acara Holi gitu loh, festival Holi yang ada nari-nari persembahan gitu untuk sang Maharaj yang dianggap dewa mereka ataupun reinkarnasi dari dewa mereka. Sayangnya ya, Maharaj ini memilih Kishore sebagai perempuan yang dipersembahkan untuk ritual, dan ritualnya adalah berhubungan badan. Kishore kelihatan takut sih wajahnya saat dia dipilih sama Maharaj itu. Tapi dia tetap melakukannya karena ritual itu dianggap suatu hal yang lumrah, bahkan kayak dihormati gitu. Tapi ya jadi anjir banget ya menurut aku. Ritual hubungan badan itu boleh ditonton oleh keluarganya si perempuan tersebut dengan membayar 11 rupiah kalau nggak salah. Pokoknya di zaman itu 11 rupiah ya banyak banget lah ya di zaman itu, soalnya di 1800-an soalnya. Nah, si Karsan juga menonton tuh ritual itu karena dia kan tunangannya ya. Tapi si Karsan ini juga menghentikan ritual itu dan marah-marah sama Kishore dan Maharaj. Dia bilang bahwa Kishore, kamu harus sadar kalau Maharaj itu cuma mengeksploitasi kamu aja. Ini bukan ritual tapi suatu tindakan kejahatan pelecehan. Kishore, hentikan kegiatan ini dan pulang bersamaku. Maharaj juga menyuruh Kishore untuk pulang kalau mau. Nah, tapi Kishore nggak mau dan menyuruh Karsan pulang duluan. Kishore tetap melayani Maharaj. Besoknya Kishore menemui Karsan untuk meminta maaf dan membuat hubungan mereka menjadi baik lagi. Namun Karsan tetap marah, bahkan memutuskan pertunangan mereka. Bagi Karsan, Kishore saja nggak mau sekedar dicium oleh Karsan, tapi malah mau memberikan tubuhnya pada Maharaj yang benar-benar cuma habis manis cepat dibuang. Setelah itu Kishore mengadulah pada Maharaj bahwa hubungan pertunangannya dibatalkan oleh Karsan. Kishore sambil nangis-nangis tuh, dan si Maharaj ini bilang, tenang aja, masih ada aku, kamu akan menjadi favoritku. Tapi setelah itu kan bilangnya siang ya, malamnya Kishore mencari Maharaj dan menemukan Maharaj sedang bersama adiknya Kishore bernama Devi mau melakukan ritual. Nah, ritualnya kan gitu-gitu ya. Heran ngelakuin ritual terus, ya gimana nggak seneng kan ya, karena dapat daun muda terus si Maharajnya. Nah, si Kishore itu kayak cemburu tapi juga kecewa gitu. Dia marah melihat adiknya dengan Maharaj. Maharaj juga bilang Devi akan menjadi favoritnya. Mulut si Maharaj ini emang manis banget pokoknya ya sama cewek. Tapi Kishore menarik adiknya untuk pulang dan membatalkan ritual tersebut. Dari sini Kishore sadar kalau Maharaj itu cuma memanfaatkan perempuan untuk nafsunya sesaat. Kishore nyesel banget tuh, gara-gara ritual itu dia putus dengan Karsan. Karena putus asa, Kishore pun bunuh diri dengan nyemplung ke sumur. Tapi sebelumnya dia sudah menulis surat wasiat untuk si Karsan bahwa dia rela mati karena menderita. Pokoknya kematiannya jangan bikin Karsan sedih, tapi bikin cambukan semangat biar Karsan bisa menyadarkan kalau Maharaj itu enggak benar. Maksudnya menyadarkan masyarakat sekitar kalau Maharaj itu benar-benar orang yang salah, kayak sektanya itu salah gitu loh yang ritualnya, biar nggak ada korban-korban lagi. Karena emang udah gedek banget dengan kelakuan Maharaj, Karsan pun menyetujui wasiat Kishore untuk menyadarkan masyarakat tersebut. Karsan mulai tuh nulis-nulis artikel tentang keburukan Maharaj yang melecehkan perempuan. Tapi surat kabar yang
dia bekerja nggak mau nerbitin karena takut resiko masyarakat bakal nuntut medianya. Jadilah si Karsan membuat medianya sendiri dengan nama Satya Prakash. Karena nerbitin koran sendiri, Viraj yang diperankan oleh Sharfari Wak ini datang untuk melamar pekerjaan di Satya Prakash. Rela nggak dibayar juga, nggak apa-apa karena dia ingin pengalaman yang baru. Viraj ini tuh cewek yang dukung Karsan dalam menghadapi Maharaj pokoknya. Nah, tapi perjalanan Karsan nggak mudah. Tulisan si Karsan ini juga beberapa kali gagal dipasarkan ke masyarakat karena dicegah oleh orang suruhan Maharaj. Sampai akhirnya Maharaj menuntut Karsan karena sudah mencemari nama baiknya. Si Karsan nggak takut dengan tuntutan tersebut dan nasib baiknya istri Maharaj memberikan informasi untuk jadi saksi kejahatan Maharaj. Bukti-bukti untuk menjatuhkan Maharaj antara lain dokter pribadi Maharaj, terus wanita yang hamil anak Maharaj tapi mau digugurin oleh Maharaj. Sampai di hari H persidangan tuh ya, para hakim geleng-geleng kepala melihat tingkah Maharaj yang terlalu didewakan oleh masyarakat. Bahkan Dewa selalu benar, Dewa nggak mungkin bohong. Maharaj nggak mau bersumpah mengatakan kebenaran di Alkitab suci karena kitab itu bukan agamanya. Disclaimer ya, ini setting waktunya kan tahun 1860-an, di saat itu India masih dijajah Inggris. Jadi di sini pengacara dan para hakimnya orang Inggris semua. Nah, saat para saksi ini bersaksi untuk Maharaj, si dokter pribadi Maharaj ini memberikan fakta yang mencenangkan bahwa si Maharaj ini terkena penyakit sifilis, penyakit kelamin. Selain itu juga si dokter membeberkan bahwa Maharaj ini sering minta dibuatkan obat penggugur kandungan untuk menggugurkan wanita hamil yang ditiduri Maharaj. Dari sini pengikut Maharaj udah mulai nggak respect lagi nih sama Maharaj. Tapi Maharaj juga bohong saat ditanyai hakim. Sampai akhirnya Karsan ini menjelaskan bahwa dalam agama Hindu tuh Maharaj itu sebagai guru yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya, nggak dimanfaatin kayak gini. Isi kitab ajaran mereka ini bahasa Sanskerta juga diterjemahin sama Karsan bahwa terjemahan yang diterjemahkan Maharaj itu salah. Nggak ada yang negur karena nggak ada yang bisa bahasa Sanskerta. Sedangkan si Karsan yang pintar, ia mempelajari dan sering mempelajarinya terus, jadi dia paham. Jadi persidangan ini Karsan menang di pengadilan dan si Maharaj ini udah nggak direspeki, bahkan dia kan kalah ya. Dia tidak direspeki oleh pengaruhnya dan film selesai. Itu cuma spoiler yang dikit banget. Kalau kalian ingin detailnya kalian bisa nonton, udah ada gratis di aplikasi LOK itu gratis dan nggak berbayar, dan ya itu 2 jam, nggak ngebosenin, pokoknya recommended banget. Kalian bisa langsung nonton di sana.